Apa itu strategi coping, dokter? Yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya atau beradaptasi terhadap masalah tersebut. Jadi kenapa dokter strategi coping ini menjadi penting, apalagi untuk manajemen stres nih dokter? Untuk setiap individu, apalagi bagi orang-orang yang memang sering terpapar masalah, contohnya pegawai kantoran, seperti itu. Strategi berasaskan masalah dan strategi berasaskan emosi. Ini gimana dokter ya penjelasan lebih lanjutnya dokter? Bisa saja ya seseorang misalnya nggak mampu menghadapi masalah, bisa saja dia mencari bantuan untuk konsultasi dengan psikiater. Betul. Jadi tidak melulu harus pasien yang sakit jiwa saja datang ke psikiater. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Jiwa Indonesia dengan adanya podcast ini memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih aware dokter, tentang kesehatan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam seksi ansietas PPPDS-KJI, dan pada podcast episode kali ini bersama kembali Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, yang akan berbincang mengenai strategi coping sebagai manajemen stres. Dokter, gimana dokter? Udah kesekian kalinya nih dokter, belum bosan ya? Terima kasih Mbak Sela, ya, saya juga senang sekali bisa diundang kembali di dalam podcast ini. Tentu harapannya kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Jiwa Indonesia dengan adanya podcast ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih aware dokter, tentang kesehatan jiwanya. Memang itu tujuan utama adanya podcast ini dokter. Betul sekali Mbak Sela. Untuk masyarakat dibuka gitu tentang kesehatan mental gitu dokter ya. Baik dokter, ini hari ini strategi coping sebagai manajemen stres nih dokter. Jadi pasti banyak juga yang di luar sana yang belum mengerti sebenarnya apa itu strategi coping dokter. Baik, jadi strategi coping itu sebenarnya adalah suatu strategi yang unik yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya atau beradaptasi terhadap masalah tersebut. Kita kan hidup ini selalu ada masalah. Tidak mungkin kita tidak ada masalah. Nah, tentunya tiap-tiap kita memiliki strategi yang berbeda-beda untuk menyelesaikan ataupun menghadapi masalah tersebut, Mbak Sela. Jadi salah satunya itu tuh strategi coping ini dokter ya. Jadi kenapa dokter strategi coping ini menjadi penting apalagi untuk manajemen stres nih dokter? Benar, karena setiap orang seperti yang tadi kita diskusikan memiliki masalah yang berbeda-beda. Kalau dia tidak memiliki suatu strategi coping untuk menyelesaikannya tersebut, yang kita khawatirkan dia tidak mampu menyelesaikan atau menghadapi masalah tersebut. Makanya strategi coping tersebut menjadi penting untuk setiap individu, apalagi bagi orang-orang yang memang sering terpapar masalah, contohnya pegawai kantoran, seperti itu, atau seorang akuntan publik yang selalu dikejar deadline, atau seorang auditor yang selalu memeriksa orang. Mereka itu termasuk adalah kelompok-kelompok individu yang kita pikir tentu harus sering dan memiliki masalah dokter ya. Iya betul, memiliki strategi coping sendiri. Oh gitu dokter ya. Jadi dokter nih saya ada baca-baca juga nih sedikit dokter tentang strategi coping ini dokter. Katanya ada dua kelompok atau pembagian dokter ya. Strategi berasaskan masalah dan strategi berasaskan emosi. Ini gimana dokter ya penjelasan lebih lanjutnya dokter? Iya, jadi secara umum kan strategi coping itu kita bagi dua seperti yang Mbak Sela bilang tadi ya. Jadi ada yang kita sebutkan sebagai problem focus atau yang disebut sebagai emotional focus. Jadi yang berfokus pada masalah atau berfokus pada emosionalnya. Contoh misalnya yang berfokus pada masalah itu seseorang yang memiliki mungkin pacar gitu ya. Dia tahu pacarnya ini selalu
bermasalah. Dia rasa mungkin kalau mau dilanjutkan bagaimana, mungkin dia sudah nggak nyaman ya, atau kalau dia mau putuskan, dia rasa dia masih membutuhkan. Nah, saat dia bertanya kepada temannya, dua orang temannya, misalnya teman cowok bilang, udah cari aja pacar lain. Ya, itu termasuk adalah strategi yang fokus pada masalah. Nah, kalau dia datang ke teman perempuannya, tanya pendapat, mungkin teman perempuannya menyampaikan, tanya dulu perasaanmu gimana, apakah memang masih mau lanjut atau mau diberhentikan hubungan ini. Nah, intinya si perempuan ini lebih menyarankan mungkin yang strategi fokus pada emosi tadi, dokter, emosional. Jadi bagaimana memanage emosinya terkait dengan masalah yang dia hadapi tersebut. Contoh realnya itu, dokter, memang. Iya. Jadi dokter, ada nggak tipsnya untuk seseorang itu mampu menggunakan strategi coping ini, dokter? Karena kan kayaknya sulit ya, dokter, ya. Misalnya kita menentukan kapan harus berdasarkan emosi, kapan harus berdasarkan masalah tadi, gitu, dokter. Ya, jadi yang pertama sekali tentunya setiap kali kita mendapatkan suatu masalah, kita harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, setelah kita tahu masalah ini seperti apa, kemudian kita tanyakan mana yang lebih cocok untuk diri kita. Apakah penyelesaiannya berdasarkan yang problem fokus atau yang berdasarkan emotional fokus. Nah, kalau yang berdasarkan problem fokus, tentu di situ strategi copingnya adalah sedapat mungkin masalah itu dienyahkan, diselesaikan. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu mungkin kita bisa melakukan seperti itu. Contoh ya, yang tadi disampaikan, contoh kita tadi ya, mungkin putus saja dengan pacarnya seperti itu ya, itu termasuk strategi coping problem fokus. Jadi permasalahannya langsung selesai saat itu sudah. Nah, tapi yang perlu kita pikirkan pada waktu kita melakukan suatu problem fokus strategi coping ini, kita lihat dulu apakah saat kita ingin menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal ini mungkin meniadakannya atau keluar dari masalah itu, seperti itu ya. Pertama kita lihat seberapa sering kita terpapar kepada sumber masalah itu. Yang kedua, kita lihat juga apakah jangan-jangan kita ini menjadi gak nyaman karena memang manajemen waktu kita yang kurang. Salah gitu. Yang salah manajemen waktu kita. Mungkin kita terlalu sering bersama, contoh tadi itu dengan pacar tersebut, atau mungkin kita terlalu jarang bersama dia gitu ya. Manajemen waktu kita juga harus kita pikirkan terlebih dahulu terkait dengan hal tersebut. Dengan masalah yang kita hadapi itu tadi, dokter. Benar. Nah, kemudian setelah kita lihat seperti itu, cocok nggak kalau kita terapkan yang problem fokus tersebut ya. Nah, kalau memang rasanya kurang cocok, barulah kita pikirkan untuk cara yang kedua, yang emosional fokus ya. Jadi kalau emosional fokus ini, apabila si stresornya itu atau si masalahnya itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Contoh, mohon maaf, kita tahu kalau kita berkeluarga, mungkin kita ada yang nggak nyaman, mungkin dengan orang tua kita, dengan sesama saudara kandung kita ya, atau dengan pasangan kita. Kan nggak mungkin, apa mungkin kita ganti keluarga gitu kan, nggak mungkin ya. Apa mungkin kita ganti abang, ganti kakak, ganti adik, kan nggak mungkin. Jadi kalau memang seperti itu, yang memang sumber masalahnya secara terus-menerus mungkin akan selalu ada, kita hadapi juga, maka yang emotional fokus akan lebih cocok untuk kita. Contohnya misalnya dengan sering-sering melakukan meditasi atau mindfulness, atau bisa juga caranya adalah dengan, kalau dulu waktu kita masih kanak-kanak, saya ingat teman-teman saya sering menulis di diarinya. Tapi kalau kita sudah dewasa, namanya bukan menulis diary lagi, tapi journaling. Menulis jurnal apa saja perasaan yang kita rasakan nggak nyaman terhadap kejadian tersebut, tuliskan aja dalam satu buku.
terus-menerus sampai kita merasa muak, bosan menulis itu. Yang penting perasaan kita itu tercurahkan, teralirkan gitu benar, ya. Benar. Ya. Jadi memang berarti kedua mekanisme ini bisa dipakai berbarengan, bergantian, tergantung situasi atau masalah yang kita hadapi, dokter. Benar sekali, Mbak Sela. Iya. Jadi memang intinya harus sebenarnya dokter sering dilatih juga gitu ya. Iya. Baik dokter, jadi untuk psikiater sendiri ada nggak manfaat strategi coping ini untuk pasien gitu, biasanya memang bisa dipakai atau gimana dokter? Ya, jadi kalau sama si psikiater itu sebenarnya dia lebih menjadi pembimbing ya, atau fasilitator saja. Karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan, setiap orang memang sudah memiliki masing-masing strategi coping yang dia sudah ada sejak dulu kala. Nah, bagaimana caranya dengan dia mungkin berdiskusi dengan psikiaternya, nantinya akan ditentukan apa sebenarnya yang paling cocok untuk dia. Jadi si psikiater hanya membimbing, mengarahkan saja. Sebagai fasilitator dokter ya. Benar, kira-kira yang cocok untuk permasalahan yang ini apa untuk permasalahan ini bagaimana, seperti itu saja. Ya dokter, jadi bisa saja ya seseorang misalnya nggak mampu menghadapi masalah, bisa saja dia mencari bantuan untuk konsultasi dengan psikiater. Betul. Jadi tidak melulu harus pasien yang sakit jiwa saja datang ke psikiater. Untuk hal-hal mungkin menurut orang luar sana itu kecil gitu dokter, padahal nanti bisa menjadi bibit timbul ke gangguan mental lain gitu dokter ya. Benar. Jadi dokter ini mungkin lebih ini tuh, apakah apa yang bisa terjadi jika seseorang itu gagal menerapkan strategi coping ini dokter? Ya, jadi yang tadi Mbak Sela sampaikan itu, ini akan mengarah mungkin kepada suatu munculnya gejala-gejala penyakit kejiwaan nantinya, yang kalau tidak segera dia atasi akan berkembang yang tadinya gejala menjadi penyakit. Nah, ini tentu tidak kita harapkan sama orang tersebut ya. Harapan kita kan kalau dia bisa menggunakan strategi coping yang baik, tentunya gejala-gejala yang tadi kita bicarakan tidak akan muncul dan tidak akan berkembang jadi suatu penyakit juga. Ya, baik dokter. Jadi mungkin ada sedikit closing statement yang dokter tentang strategi coping ini, mungkin untuk yang mendengarkan. Baik, jadi strategi coping itu memang adalah harus dimiliki untuk masing-masing individu, dan tentunya harapan kami sebagai praktisi kesehatan jiwa, setiap orang bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Apakah ingin menggunakan strategi coping yang berbasis masalah atau strategi coping yang berbasis emosional. Pulangkan, identifikasi apa akar dari permasalahan itu, dan nantinya masing-masing dari diri kita akan tahu apa penyelesaian yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Iya. Baik dokter, terima kasih sebelumnya dokter. Kalau kita mau konsultasi lebih lanjut dokter, mungkin bisa kasih tahu juga sama pemirsa di mana kita bisa menjumpai dokter untuk konsultasi lebih lanjut dokter. Baik. Jadi saya kalau untuk prakteknya itu ada di Klinik Utama Bina Atma setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sampai jam 6 sore, dan di Rumah Sakit Siloam Dirgasurya Medan setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Baik dokter, jadi mungkin walau singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Banyak sekali informasi yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk manajemen stres nih, di masa saat ini, di mana kehidupan memang penuh dengan tidak pasti, dan pastinya stresor itu sangat banyak sekali. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Sela. Sudah mau membagi ilmu pengetahuannya nih dokter. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Sekian podcast kita pada hari ini. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.